Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah dan kasih sayangnya hari ini kita bisa berkumpul lagi di kajian kesayangan kita, kajian parenting online Raudhatus Shalihat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Khalil bin Ahmad Al Farahidi, didukung oleh Duktur dan Dilre. Alhamdulillah hari ini kajian kita insya Allah akan diisi oleh Ustazah Halidah Kudah. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita insya Allah dengan judul kajian Tenangkan Hatimu. Perkenalkan, Ana Umu Musa Rahil Amir Maretan insya Allah bertugas sebagai moderator sore hari ini. Seperti biasa sebelum dimulai kajian, Ana bacakan tata tertib kajian terlebih dahulu. Yang pertama, peserta wajib masuk room 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli ketika masuk ke ruang Zoom. Yang ketiga, peserta wajib menjaga suara ustadzah dari laki-laki dewasa. Yang keempat, peserta dilarang merekam suara ustadzah saat pembelajaran berlangsung. Yang kelima, peserta wajib mematikan mikrofon dan kamera saat pembelajaran sedang berlangsung. Yang keenam, peserta dapat menyalakan mikrofon saat sesi tanya jawab. Yang ketujuh, atau peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat. Yang kedelapan, peserta dianjurkan untuk mencatat materi yang disampaikan oleh narasumber. Yang kesembilan, harap bertanya sesuai dengan isi materi dan gunakanlah adab yang baik. Yang terakhir, jika peserta ingin meninggalkan ruang Zoom sebelum kajian selesai, silahkan izin di fitur chat. Baik, itulah tata tertib kajian kita. Untuk mempersingkat waktu, Ana langsung serahkan kepada Ustazah Halidah Kudah. Tafadholi Ustazah. Jazakallahu khairan, Musa. Barakallahu fiik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yuhdil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Kaifa halukunna ummahat? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hari ini berkumpul lagi kita dalam kajian rutin ya insyaallah yang diadakan oleh Raudhatus Shalihat. Bismillahi ta'ala, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan mendapatkan nikmat waktu luang. Sebelumnya, Ana ingin bertanya dulu kepada Antuna yang hadir di sini, bagaimana perasaan Antuna hari ini? Silakan ditulis di kolom chat, tafadhali. Baik. Dari Rabbatul Bait, nggak tenang Ustazah. Baik. Lanjut yang lain. Khawatir karena anak sedang sakit. Masya Allah. Syafahumullah la ba'sa tahurun insya Allah. Tidak. Lanjut. Ada lagi yang mau nulis? Bagaimana kondisi hatinya saat ini? Baik. Dari Fitri Puspitasari. Alhamdulillah. Sedang baik Ustazah. Masya Allah. Hadhihi ni'am. Ya, ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kullu min fadli Rabbi. Ya, dari Ukti Agnia. Alhamdulillah. Anak tenang Ustazah. Hati anak penuh setelah dikunjungi saudara dan orang tua. Masya Allah. La quwata illa billah. Ini nikmat ya. Yang harus kita syukuri. Kemudian ada Ukti Irma di sini. Ummu Aisyah.
Alhamdulillah baik Ustazah, Masya Allah, mabruk. Semoga Allah terus jaga hati kita dalam kondisi baik, dalam kondisi tenang, karena itu modal pertama kita untuk hidup, ya. Tenangnya hati adalah modal utama untuk menjalani kehidupan yang baik. Kemudian dari Aulia Nurjannah di sini, Alhamdulillah kadang tenang, kadang aneh. Aneh ini gimana maksudnya? Ustaz, Aulia Nurjannah. Tapi kadang aneh mungkin gelisah gitu ya, galau gitu ya, nggak mood gitu ya mungkin ya. Yasarallahu umurana khairan insyaallah. Karena hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang berkaitan dengan diri kita dalam sehari-hari, yaitu tentang hati, ya, tentang hati. Di sini perasaan yang sering muncul ketika kita menjalani hidup ini sebenarnya kalau bisa dikatakan tuh nano-nano gitu ya. Kadang tenang, kadang gelisah gitu ya. Kadang tenang, kadang galau gitu. Ya, itu sifat dunia ya. Jadi itu sifat dari fitrah dunia. Kita dalam dunia ini akan sering merasakan hampa, akan sering merasakan gelisah, ya, gundah, kemudian perasaan hancur kadang sesekali ya, kemudian perasaan sedih, ya, kemudian perasaan was-was terhadap sesuatu, terhadap masa depan, terhadap ekonomi, ya, terhadap kondisi kesehatan dan seterusnya. Kemudian apalagi yang biasa kita rasakan khawatir, ya tadi ada yang menyampaikan perasaan khawatir. Khawatir. Nah, ini adalah perasaan-perasaan yang akan terus muncul dalam hidup kita, ya. Maka kita harus tahu bagaimana menyembuhkan perasaan-perasaan ini agar kita tetap bisa bertahan hidup di atas jalan Allah Azza wa Jalla dan kita mampu menjalani hidup dengan tenang, ya. Karena kebutuhan dalam hidup itu, ya, adalah yang pertama ketenangan hati. Naam sahih, ini Mia Ummu Zulfikar. Alhamdulillah. Ya, kadang khawatir sahih. Karena kita masih manusia. Jadi kalau manusia itu pasti punya rasa yang berubah-ubah. Hatinya itu masih terbolak-balik. Beda dengan robot ya. Kalau robot dia tidak pernah merasakan hal ini. Ya, seperti itu. Jadi makanya kita sebagai manusia membutuhkan kondisi hati yang tenang, jiwa yang bahagia. Kemudian kita butuh penyejuk-penyejuk hati agar hati kita ini selalu tenang. Jadi orang yang memiliki hati yang tenang itu bukan berarti dia tidak memiliki ujian hidup. Dia tidak memiliki masalah hidup. Bahkan kadang orang yang masalah hidupnya paling besar, dia bisa paling tenang. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana mengelola hatinya. Seperti itu ya. Baik, di sini kita akan membahas bagaimana ya caranya kita membuat hati kita ini tenang. Ya, sebelumnya Ana ingin membacakan ayat Al-Qur'anul Karim ya dalam surah Yunus ayat 57 ya. Mungkin antum sering dengar. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Ini ayat dalam surah Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, ya, hai manusia. Ya, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum. Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Wa shifaa'ul lima fis sudur. Dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Maksudnya hati ya di sini ya. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.
Nah, dalam dalil surah Yunus ayat 57 ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan bocoran kepada kita, ya, memberikan cara, memberikan informasi bagaimana kita mendapatkan sumber ketenangan hati. Ya, di situ kita akan lihat dari ayat ini ada 4 hal yang Allah sebutkan sebagai fungsi dari Al-Qur'anul Karim, ya. Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an itu memiliki 4 fungsi ummahat. Yang pertama, ya, Allah Azza wa Jal menerangkan kepada kita bahwa Al-Qur'an memiliki fungsi mau'izah. Mau'izah itu artinya adalah nasihat. Nasihat. Nasihat dari siapa? Dari Rabb, Zat yang menciptakan kita. Ya, isi nasihatnya adalah tentang peringatan, ya, tentang amalan yang menyebabkan kemarahan Allah atau kemurkaan Allah dan berdampak mendapat hukumannya. Jadi, hukuman-hukuman yang dirasakan oleh para manusia, ya, itu semua sudah dijelaskan, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, peringatan agar kita menjauhi hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Disertai dengan apa? Dampak buruk dan kerusakan yang ditimbulkan oleh hal tersebut. Nah, ini adalah tafsir yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang mau'izah tadi, ya. Jadi Allah Azza wa Jal memberikan kita nasihat. Itu yang pertama, fungsi Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, dari fungsi Al-Qur'anul Karim adalah Al-Qur'an sebagai syifa. Syifa bagi penyakit hati. Nah, orang yang merasakan ketidaktenangan hati, maka dia sedang merasakan salah satu penyakit hati. Maka biasanya penyakit hati ini disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama adalah disebabkan oleh syahwat. Syahwat artinya hal yang menghalangi manusia untuk tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Disebutnya syahwat. Yang kedua adalah syubhat, ya, hal yang syubhat. Nah, ini termasuk penyakit hati, yaitu mengotori hati kita berkaitan tentang akidah, ya, keyakinan dari hati tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga, fungsi Al-Qur'anul Karim adalah sebagai huda. Huda, al-huda di sini artinya petunjuk. Petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Petunjuk di sini berisi apa? Berisi motivasi. Kemudian berisi nasihat. Kemudian berisi peringatan, ya. Dan mengandung janji-janji yang indah yang Allah janjikan kepada makhluknya. Tujuannya adalah agar makhluk Allah Azza wa Jalla ini berharap tentang janji tersebut, berharap tentang pahala tersebut, berharap surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, berisi tentang ancaman. Ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada makhluknya agar mereka merasa takut. Ya, mereka merasa takut untuk bermaksiat kepada Allah dan mereka takut untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla.
Nah, kalau kita belajar lagi ya dari sisi tauhid, ya, dalam setiap ibadah kita harus menyertai 4 hal perasaan yang harus kita berikan kepada ibadah tersebut. Yang pertama, al-ikhlas. Ikhlas hanya mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mahabbah. Kita mencintai Allah Azza wa Jalla. Kita beribadah kepada Allah karena kita mencintainya. Kita sangat mencintainya melebihi diri kita sendiri dan melebihi dunia dan isinya. Kita mencintai Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, kita harus menyertakan rasa al-khauf. Khauf di sini artinya takut. Yang tadi kita bahas, khauf, ya, rasa takut kepada ancaman-ancaman Allah Azza wa Jalla. Ancaman tentang neraka Allah Azza wa Jalla. Ancaman tentang siksa Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang keempat, rasa roja. Ya. Roja artinya berharap. Kita berharap pahala yang sangat besar yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla kepada kita, dan kita berharap tentang surga Allah Azza wa Jalla. Ini 4 perasaan yang wajib terus kita tumbuhkan dalam hati ketika kita bermunajat dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian ya, fungsi ketika kita ummahati fillah mengulang-ulang dari makna Al-Qur'anul Karim yang kita baca setiap hari, ya, maka ini akan mendorong diri kita untuk mendahulukan perintah Allah Azza wa Jal dibanding dengan keinginan syahwat kita. Karena setiap diri kita pasti memiliki syahwat. Pasti ada syubhat. Maka ini bisa kita tekan, bisa kita taklukkan, bisa kita jinakkan jika kita menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita. Dan kita terus-menerus setiap hari mengambil makna-makna dari Al-Quran sebagai petunjuk kita. Ya, sehingga makna huda itu akan berfungsi di dalam hati kita. Petunjuk. Ya, seperti itu. Kemudian ketika kita memupuk hal ini, ya, maka perasaan khauf, perasaan roja, perasaan mahabbah, perasaan ikhlas, ini akan terus tumbuh dalam hati kita. Dan ini yang akan menenangkan hati. Ya, ketika kita benar-benar tahu tentang hakikat dari Allah Azza wa Jal, kita tahu tentang hakikat beribadah, kita tahu bagaimana cara beribadah yang benar, maka ini akan menenangkan hati. Kemudian, ya, ketika kita mendalami makna dalam Al-Quran, ya, penjelasan dalam Al-Quran, maka kita akan temukan di situ Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa yang mudah dan jelas. Ya. Di sini fungsinya adalah untuk menghilangkan syubhat, ya, keraguan-raguan yang menghalangi kebenaran masuk dalam diri seseorang. Seperti itu. Jadi kalau kita misalkan walaupun kita awam, kita membaca tafsir dari Al-Quranul Karim, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kita petunjuk untuk memahaminya. Karena bahasa Al-Quran itu bahasanya mudah, bahasanya jelas. Jadi tidak perlu khawatir dalam membacanya. Tidak perlu ragu dalam mentadabburinya. Seperti itu. Dan ketika kita semakin dalam mentadabburi Al-Quranul Karim, maka kita akan mendapatkan
puncak derajat keyakinan dalam menerima kebenaran. Nah, inilah yang akan dirasakan oleh hati yang tenang. Dia dalam kondisi keyakinan yang kuat dalam menerima kebenaran. Maka yang terbentuk adalah hati yang sehat, ya, dan ini berpengaruh kepada jasmani yang sehat. Jadi kita akan mendapatkan keduanya, hati yang sehat dan badan yang sehat. Nah, setelah ini ummahati fillah, setelah kita terfokus kepada hati, kita memperbaiki hati, kita menenangkan hati, maka Allah Azza wa Jal akan menurunkan hidayah kepada hati kita. Apa yang dimaksud dengan hidayah? Hidayah adalah ketika hati kita mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Ini disebut dengan hidayah. Jadi kalau misalkan diri kita selama ini mungkin banyak mengetahui kebenaran, ya, karena ilmu kita mungkin sudah seringnya kita kajian, sudah seringnya kita menuntut ilmu syar'i. Namun kita sulit dalam mengamalkannya, maka ini belum disebut sebagai hidayah. Ya, karena hidayah itu bisa menggerakkan hati, bisa menggerakkan pikiran, bisa menggerakkan badan untuk melakukan sesuatu. Ini disebut dengan hidayah. Ya, seperti itu. Kemudian, ya, tadi setelah hidayah, ya, maka akan turun fungsi keempat dari Al-Qur'anul Karim ke dalam diri kita, yaitu rahmah, ya, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang yang beriman. Karena ketika orang mendapatkan hidayah, maka dia disebut dengan orang yang beriman. Maka ketika dia beriman, rahmat Allah akan turun. Ini adalah dampak dari kebaikan dan kebajikan dan balasan-balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Seperti itu, ya. Jadi rahmat itu tidak serta-merta langsung turun, ummahat. Dia butuh persiapan. Persiapannya apa? Dimulai dari diri kita sendiri. Jika kondisi kita, ya, kita tidak mengkondisikan diri untuk siap dalam menerima rahmat, maka sulit rahmat Allah akan turun kepada diri kita. Jika diri kita masih sibuk dengan dunia, hati kita disibuk berisik dengan dunia, hati kita berisik dengan urusan-urusan yang fana ini, maka rahmat Allah akan sulit untuk turun. Ya, seperti itu. Jadi ketika step yang tadi, yang sudah Allah ajarkan kepada kita, kita lakukan, maka dengan sendirinya rahmat Allah Azza wa Jalla akan turun. Biidnillahi ta'ala. Dan ini adalah janji Allah. Ini janji Allah. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Seperti itu. Maka kalau kita buat peta, ya, hidayah itu adalah sarana terpenting yang kita butuhkan saat ini untuk menenangkan hati kita. Dan tujuannya apa? Tujuannya mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla dalam hidup kita. Ketika kita mendapatkan rahmat Allah, maka kita berhak disebut dengan orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang merasakan rahmat Allah Azza wa Jalla. Seperti itu, ya. Jadi begitu kaidahnya. Nah, bagaimana Ustazah jika kita sudah merasakan hidayah dan kita merasakan rahmat Allah turun dalam diri kita? Ciri-cirinya bagaimana Ustazah? Ciri-cirinya kita akan merasakan kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan merasakan kegembiraan dalam hati. Kemudian yang ketiga,
kita akan merasakan kesenangan dalam hidup ini. Kemudian yang keempat, kita akan mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kelima, kita akan mendapatkan kemakmuran dan kesuksesan. Dan ini berlaku fid dunya wal akhirah. Jadi bukan hanya berlaku di dunia saja, tapi berlaku hingga di akhirat. Insya Allah. Seperti itu. Jadi, apa sumber ketenangan hati? Maka kalau kita kembali ke ayah yang tadi adalah Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah sumber ketenangan dari hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Surah Ar-Ra'du ayat 28. Sudah 2 ayat ya, sebagai dalil bahwa memang Al-Quran, ya, memang Al-Quran kunci dari ketenangan hati kita. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ini dalil yang masyhur, ya, dalil yang masyhur tentang Al-Quran. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, maka artinya tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah. Tadi ya, as-sakinah, ketenangan. Kemudian wa ghashiyathumur rahmah, akan dinaungi rahmat. Wa haffathumul malaikah, akan dikelilingi para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Azza wa Jal, pemilik Al-Quranul Karim, akan menyebut-nyebut nama kita di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Subhanallah. Kalau kita renungi ya, dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, apa yang lebih membahagiakan selain nama kita disebut oleh Rabb kita, ya ummahati fillah. Ini adalah impian setiap kaum mukminin. Ini adalah impian seorang mukminah ketika namanya disebutkan oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Karena dia menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Dia menyibukkan dirinya mengajarkan Al-Quranul Karim. Dia menyibukkan dirinya belajar Al-Quranul Karim. Bukan menyibukkan dirinya dengan dunia. Maka Allah akan menyebut nama kita. Subhanallah. Apalagi yang lebih indah dari itu, ummahat? Ketika Allah menyebut nama kita di hadapan seluruh makhluk. Ini adalah harapan kita. Harapan terbaik kita. Selama kita hidup di dunia, harapan terbaik kita berhadapan kepada Allah dalam kondisi terbaik. Kita mendapatkan rahmat Allah ketika kita di dunia.
Dan kita mendapatkan rahmat Allah ketika kita di akhirat. Dan ini tidak mudah. Ini sulit. Kenapa? Karena kita harus berantem. Karena kita harus bermusuhan dengan hawa nafsu kita sendiri. Dengan syahwat kita. Dengan syubhat kita. Dan ini harus kita lakukan. Untuk mencapai derajat tertinggi sebagai seorang makhluk. Yaitu dipanggil oleh Khalik. Dipanggil oleh penciptanya. Dengan nama terbaik. Ini harapan kita semua. Ini harapan orang-orang yang beriman. Dia dipanggil di hadapan seluruh makhluk oleh Rabb yang menciptakan dia. Rabb yang memberikan nikmat kepada dia. Rabb yang memberikan kehidupan dan kematian kepada dia. Apalagi yang kita harapkan? Apakah ada wishlist yang lebih tinggi dari ini? Apakah ada harapan yang lebih tinggi dari ini? Jika ada, mungkin bisa tulis di kolom chat, Ana pengen tahu. Jadi, ini yang harus menjadi tujuan seorang mukminah. Seorang mukminin, salihat, qanitat. Bagaimana nama dia harum di hadapan Allah? Bukan kita sibuk mencari validasi manusia. Bukan kita sibuk mencari pujian dari makhluk. Kita meninggalkan Khalik. Kita meninggalkan Rabb yang menciptakan kita. Ini yang terjadi dalam diri kita saat ini, umat. Termasuk anak. Ya. Jadi ini yang harus kita luruskan setiap hari. Sebenarnya kita hidup untuk siapa? Apakah untuk Allah atau untuk makhluk? Apakah untuk Rabb yang menciptakan kita? Atau untuk makhluk yang menyakiti kita setiap hari? Yang terus-menerus mencari kesalahan kita. Sedangkan Allah sibuk mencari kebaikan kita. Kita akan menukar ini, umat. Sungguh tidak worth it ya. Sungguh sangat menyedihkan jika kita menukar akhirat kita dengan dunia yang hanya beberapa tahun saja. Dengan dunia yang hanya sepanjang lidah manusia. Dengan dunia yang hanya sibuk, berisik, tidak ada habisnya. Apa sebenarnya yang kita cari di dunia ini? Ini yang harus kita selami, muhasabah, setiap detiknya. Ketika hati kita berisik, hati kita gelisah, hati kita gundah, maka tanyakan pada hati, untuk siapa engkau diciptakan? Untuk siapa hidup engkau? Jika memang orientasi kita adalah makhluk, maka kita akan meninggalkan yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu Al-Quranul Karim. Kita akan meninggalkan sunnah, kita akan meninggalkan Al-Quran. Kita sibuk dengan urusan dunia yang tidak akan pernah habis. Dan ketika kita mati, maka dunia akan meninggalkan kita. Ketika kita mati, kita akan bertemu dengan Rabb dalam kondisi seburuk-buruknya manusia. Karena pada saat kita mati, hati kita terisi dunia. Ini yang terjadi pada kita, ummahati fillah. Kenapa hati kita terasa sesak, penuh, dan tidak pernah tenang? Karena penuh dengan dunia. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Tilkas sakinatu tanazzalat bil Quran." Ketenangan itu datang karena Al-Quranul Karim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita tidak pernah bisa menikmati Al-Quran, tidak pernah bisa mendapatkan penawar dari Al-Quranul Karim,
Maka tanyakan keimanan kita, umat. Tanyakan keimanan kita, akhwat. Apakah kita masih beriman? Maka mengapa Allah jauhkan rahmat itu dari hati kita? Maka mengapa Allah jauhkan ketenangan itu dari hati kita? Ini yang harus kita khawatirkan. Ini yang harus kita sibuk khawatirkan. Hati kita dalam kondisi apa? Iman, yazid, au yanqus. Imannya lagi bertambah atau berkurang? Ketika berkurang, apa yang harus kita lakukan? Bukan kita sibuk melihat terus dunia kita, umat. Dunia kita kurang. Dunia akan selalu kurang. Itu sudah dasarnya. Namun hati ini taruhannya tentang akhirat. Bagaimana akhirat kita? Gitu ya. Maka ketika kita berpaling dari Al-Quranul Karim, ini adalah awal dari kesengsaraan hidup kita. Kesengsaraan hati kita. Kesengsaraan jiwa kita. Dan berdampak kepada fisik kita. Maka dalam dalil Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam surah Thaha ayat 124. Maka kita lihat ya, tafsir dari ayat ini yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Barang siapa berpaling dari mengingatku, maksudnya ummahat, artinya Allah di sini mengatakan, bagi kita yang tidak mau beriman dengan Al-Quran dan tidak mau mengamalkannya, maka ia akan memperoleh balasan dari Allah, yaitu kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit. Dan kehidupan sulit ini akan menyempitkan jiwanya. Dan dia tidak akan pernah merasa puas dan bahagia walaupun rezekinya luas. Ini yang akan dirasakan oleh orang-orang yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan di alam kubur, dia juga akan merasakan kesempitan. Dan dia akan merasakan kesengsaraan sepanjang hidup dia di alam barzakh. Dan dia akan dikumpulkan di hadapan Allah dalam keadaan buta pada hari kiamat nanti. Walaupun dulunya dia melihat. Subhanallah, Allah memberikan kita nikmat, diberikan kita mata untuk melihat. Namun ketika kita meninggalkan Allah, maka Allah akan membutakan mata kita ketika di hari kiamat nanti. Karena matanya tidak digunakan dengan benar. Digunakan untuk sibuk dunia. Digunakan untuk mencari validasi manusia. Maka ini yang akan menimpa diri kita. Sanggupkah kita menahan azab Allah dengan badan yang ringkih ini? Sanggupkah kita merahan siksaan Allah dalam alam barzakh nanti? Ini bisa kita jawab pada diri kita masing-masing. Dan orang-orang yang sudah dibutakan oleh Allah, dia tidak memiliki hujjah. Dia tidak memiliki pembela. Dan dia tidak memiliki penglihatan untuk menuntunnya. Maka, jika disimpulkan, dalam kehidupan dunia, orang yang meninggalkan Al-Quran, dia akan terus-menerus merasakan kekhawatiran. Kekhawatiran masa depan, kekhawatiran pasangan, kekhawatiran tentang anak,
kekhawatiran tentang ekonomi, kekhawatiran tentang kesehatan, kekhawatiran tentang ini, itu, dan terus-menerus tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Dan kemudian apa? Kecemasan dalam dunia. Dia terus-menerus merasa was-was. Dia cemas dengan apapun yang ada di sekitarnya. Kemudian dia akan terus-menerus merasa sakit. Sakit hatinya, sakit jiwanya, sakit badannya. Ini yang akan Allah berikan kepada kita ketika kita meninggalkan Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan balasan pada kehidupan akhiratnya, yaitu kesempitan di alam barzakh dan kesempitan di akhirat, di hari kiamat. Waliyadzubillah. Nas'alullah salamatan afiyah. Semoga Allah lindungi kita. Jangan sampai kita merasakan hal ini. Jika kita merasakan hal ini, umat, segera buka Al-Quran. Segera memperbaharui keimanan kita. Kemudian, bagaimana Ustazah jika kita sudah sibuk membaca Al-Quran setiap hari, namun kenapa kita tetap belum merasakan keimanan? Belum merasakan tenang. Jangan-jangan kita sampai kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran dan tidak melewati tenggorokan mereka. Maksudnya apa? Mereka hanya membaca. Mereka hanya menggugurkan kewajibannya sebagai seorang Muslim. Membaca Al-Quran saja. Sebatas itu saja. Dan mereka sudah merasa beriman. Ya. Orang yang beriman, dia merasa dampak Al-Quran itu ada dalam hatinya. Ada dalam akhlaknya. Ada dalam jiwanya. Maka itu disebut dengan beriman. Jangan-jangan kita masih berislam. Kita hanya menyelesaikan rukun Islam. Namun kita meninggalkan keimanan-keimanan. Ini yang harus kita perhatikan sebagai seorang mukminah. Apakah derajat kita hanya seorang Islam atau muslimah yang selama ini kita merasa sudah mukminah, namun sulit sekali mendapatkan ketenangan. Ini kita yang bisa jawab. Dan hanya kita yang bisa bermuhasabah. Dan hanya kita yang bisa menyembuhkan hati kita ini dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan terus-menerus merasa kurang dalam keimanan. Dan terus-menerus memperbaiki kondisi hati kita. Ya. Baik. Bagaimana cara kita menghilangkan kesusahan atau kegundahan yang ada dalam hati kita? Ada doa yang sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ya kepada kita, dan barang siapa yang membaca doa ini, maka Allah akan menghilangkan kesedihannya dan menggantinya dengan kebahagiaan. Maka mudah-mudahan kita semua bisa menghafal doa ini sebagai pedoman, sebagai bantuan ketika hati kita dalam kondisi tidak tenang. Doanya adalah, ya bisa di googling, mungkin bisa dicari dalam yufid.com bisa. Allahumma inni abduk wa banu abdik wa banu amatik nasiyatin biyadik madhi fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik
au anzaltahu fi kitabik au asta'tharta bihi fi ilmin ghaibi indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya wahai Allah, ya, wahai Allah, perhatikan di sini doanya. Sesungguhnya saya adalah hambamu dan anak lelaki dari hambamu. Yang lelaki dan anak lelaki dari hambamu yang perempuan. Nasib saya di tanganmu. Hukummu berlaku pada saya. Ketetapanmu adil pada saya. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak. Yang engkau beri nama kepada dirimu sendiri. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari hambamu. Au anzaltahu fi kitabik. Atau engkau turunkan dalam kitabmu. Au asta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib di sisimu. An taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi. An taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk hatiku. Wa nura sadri. Cahaya untuk jiwaku. Wa jala'a hazni. Dan jadikanlah ia penghibur kesedihanku. Wa dhahaba hammi. Dan penghilang kegelisahanku. InsyaAllah. Kalau kita renungi ummahati fillah. Dari doa ini, apa yang tidak ada di doa ini? Semua sudah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca doa ini, Allah akan menghilangkan kesedihannya dan menggantinya dengan kebahagiaan. Bacanya berapa kali Ustazah? Sebutuhnya hati kita. Jangan dibatasi berdoa itu. Doa terus. Ya, doa terus. Barang siapa yang tertimpa kesusahan ketika berdoa ini, maka Allah memberikan kebahagiaan kepadanya. Menghilangkan kegelisahannya. Ya. Dan di sini Syekh Abdul Razak radhiyallahu anhu hafizahullahu taala, Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala mengatakan, jika kita merenungi doa ini, maka indah sekali kata-kata dalam doa ini. Kita akan dapati 4 hal yang menjadi pokok yang sangat agung yang berada dalam doa ini. Yang pertama, Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan, kita merealisasikan ibadah, memberikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan benar, dengan pasrah kepada Allah, tunduk kepada Allah. Dan kita menyadari bahwa kita hanya makhluk Allah. Dan kita menyadari bahwa kita, nenek moyang kita, seluruhnya adalah makhluk Allah. Dan ini dimulai dari kedua orang tua sampai Adam dan Hawa. Ini kandungan yang pertama dari doa ini. Kemudian yang kedua, kandungan dari doa ini adalah beriman terhadap qada dan qadar. Ini perhatikan. Ini penyakit kita. Kita sering kali tanpa sadar tidak beriman kepada takdir yang Allah berikan kepada kita. Sehingga hati kita sibuk mengeluhkan ini. Hati kita sibuk gelisah dengan hal ini. Nah ini, doa ini menyembuhkan hati kita.
Beriman terhadap qada dan qadar adalah kunci datangnya rahmat Allah. Apapun yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita dan niatkan kepada kita, itu pasti akan terjadi. Dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka pasti tidak akan pernah terjadi. Ini adalah landasan keimanan. Dan ini ada dalam doa ini. Agar apa? Hati kita tenang. Dan kita benar-benar memasrahkan takdir yang sudah kita lewati ini, yang sedang kita lewati kepada Allah. Yang tadi, ya. Jadi kita benar-benar mengatakan apa? Kita mengatakan bahwa nasib saya di tanganmu, hukummu berlaku pada saya, ketetapanmu adil pada saya. Dan kita mengakui itu, Ummahat, dengan doa ini. Ya. Madhi fiyan hukmuk, adlun fiya qada'u. Jadi kita menerima keseluruhan takdir yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, setelah ketika membaca doa ini, kita beriman dan mengagungkan nama-nama dan sifat Allah, dan kita menggunakannya untuk doa, ya. Jadi samaita bihi nafsak, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang Engkau miliki, ya. Baik nama yang diajarkan oleh Allah maupun nama yang gaib yang hanya Allah yang tahu. Dan kita mengamalkan sunnah, ya, berdoa dengan nama-nama dan sifat Allah. Kemudian kita menjadikan semua itu sebagai wasilah dalam berdoa kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ya, dari ayat doa ini, kita mencurahkan perhatian yang besar terhadap Al-Quranul Karim sebagai kalamullah yang pasti, yang hak, dan berisi hidayah. Sebagai apa? Pedoman hidup kita dan penyembuh dari segala macam penyakit. Nah, ini kandungan yang sangat agung yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam doa ini. Taib, doanya namanya doa untuk menghilangkan kesusahan. Ya. Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyatin biyadik madhi fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw asta'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Ini doanya. Kemudian apalagi doa yang bisa kita baca ketika kita menghadapi masalah yang besar, ya, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi Yunus ketika dia terjebak di dalam perut ikan paus, maka dia membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Di sini kenapa doa ini sangat mustajab? Ya. Karena sudah dicontohkan oleh Nabi Yunus dan Allah mengijabah doanya. Ya. Allah mengijabah doanya. Seperti itu. Kemudian kalau kita belajar dari doa yang diajarkan oleh Nabi Yunus, di sini Nabi Yunus menempatkan dirinya sebagai hamba yang benar-benar hina, sebagai hamba yang benar-benar membutuhkan pertolongan Allah, dan sebagai hamba yang mengakui dosa-dosanya. Ini yang harus kita lakukan ketika kita berdoa. Jangan menjadi hamba yang sombong, yang terus-menerus merasa sudah baik, terus-menerus merasa tidak berhak mendapatkan takdir yang buruk, tidak berhak mendapatkan
kesedihan, tidak berhak mendapatkan kebodohan, atau seterusnya. Allah lebih tahu daripada kita. Allah lebih kenal kepada diri kita daripada diri kita sendiri. Kenapa Allah memberikan takdir sesuai diri kita? Bagaimana kondisi kita? Makanya di sini Nabi Yunus mengajarkan kita untuk mengakui apa yang kita lakukan. Yaitu apa? Di sini, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kadang ummahat, kita nggak kerasa kita zalim sama Allah Azza wa Jalla. Kita zalim sama Allah. Kita menduakannya. Dengan siapa? Dengan makhluk. Tidak perlu kita menjadi syirik. Tidak perlu kita riya dan sum'ah. Tapi dengan cukup kita membutuhkan validasi manusia, ini kita sudah mulai menduakan Allah. Ini adalah dosa yang tidak terasa. Dosa yang menjerumuskan kita tidak terasa. Maka ini yang harus kita muhasabah. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kita akui kezaliman kita kepada Allah. Mungkin kita di hadapan makhluk adalah orang yang khair. Kita di hadapan makhluk menjaga amanah dan menjaga semua hak-hak makhluk. Namun kita lupa menjaga hak Allah. Kita lupa menjaga bagaimana kita beriman. Ini penting dijaga, ummahat. Hablum minallah. Bagaimana hubungan kita bersama Allah? Bagaimana hati kita? Apakah kita masih takut dengan Allah Azza wa Jalla? Apakah hati kita masih ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan menjalankan kehidupan ini dengan ikhlas? Apakah kita masih mempertanyakan takdir-takdir yang Allah berikan kepada kita? Ini yang harus kita perbaiki sebagai makhluk. Makhluk Allah. Ingat umat, kita hamba. Seorang hamba. Hamba ini budak Allah. Kita ini budak Allah Azza wa Jal. Budak, apakah berhak mengatur Khalik? Seorang budak apakah berhak mengatur apapun yang Khalik lakukan? Ini mungkin kezaliman yang kita lakukan, yang kita tidak terasa. Karena kita merasa Allah Ghafurur Rahim. Kita merasa Allah akan mengampuni kita. Kita lupa bahwa salah satu cara Allah mulai mengazab kita, Allah mencabut rahmat dari hati kita ini. Allah mencabut kenikmatan kita dalam beribadah. Allah mencabut kenikmatan kita dalam senang, dalam senyum, dalam berbahagia dengan keluarga kita, dengan anak istri kita nih misalnya, anak suami kita nih, kerabat kita, orang lain. Dicabut sedikit demi sedikit kenikmatan itu sama Allah. Nah ini adalah bukti bahwa Allah Azza wa Jal sedang meninggalkan kita. Na'udzubillah. Apakah kita menunggu ditinggalkan oleh Allah agar kita sadar? Atau kita akan segera berbenah dari hal ini? Maka ini semua harus menjadi perenungan. Orang yang selamat di akhirat adalah orang yang terus menghisap dirinya setiap hari. Ini yang terjadi ketika kita orang yang beriman, maka kita akan sibuk menghisap diri kita setiap hari. Sibukkan diri kita menghisap diri kita, ummahat, agar ketika kita menghadap Allah, kita mampu menghadap Allah. Dan kita menyelesaikan urusan-urusan kita di dunia dengan hati yang hanif, dengan hati yang salim. Karena orang-orang yang dijamin masuk ke surga adalah orang-orang yang memiliki qalbun salim, hati-hati yang selamat. Ini yang harus kita perhatikan, ummahati fillah.
Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ana serahkan kepada moderator. Tafadhali. Baik, Masya Allah, jazakillah khairan, Ustazah Halidah Kudah atas materinya yang luar biasa. Sangat-sangat menyentuh sekali, menjadi peringatan bagi kita yang seringkali lalai. Lalai kepada Allah, lalai terhadap mengingat Allah, lalai terhadap ibadah kepada Allah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah menjadi peringatan yang bisa kita perbaiki dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya Ana lanjutkan ke sesi tanya jawab untuk ummahat yang ingin bertanya sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Ustazah. Boleh menulis di kolom chat ataupun dengan cara raise hand untuk bertanya secara langsung. Ana bacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Ada dari Ummu Maryam dari Makassar. Pertanyaannya adalah, Afwan Ustazah, izin bertanya. Apa betul Allah memberikan ujian sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya? Berbagai ujian dari segala arah hingga tekanan psikis yang hampir menghilangkan kejiwaan. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Silahkan Ustazah. Insyaallah qadarullah wa masya'a fa'al. Kepada Ummu Maryam, yassarallahu umurana khairan insyaallah. Tayyib. Apakah ujian adalah bentuk kasih sayang dari Allah kepada hambanya? Naam, ini adalah bentuk kasih sayang. Namun bisa jadi gini, ujian itu ada dua. Ya. Bisa bentuk kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla, atau yang kedua adalah azab. Azab dari Allah sebagai peringatan dari apa yang kita lakukan. Jadi kita harus kembali lagi tadi kepada materi, ya. Kita harus muhasabah. Muhasabah. Apakah apa yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya? Bagaimana kita menjalani dunia ini sebenarnya? Berapa persen kehidupan kita yang kita berikan kepada Allah? Dan berapa persen yang diberikan kepada makhluk? Ini bisa kita jadikan muhasabah. Untuk apa? Menjawab ujian yang hadir dalam hidup kita adalah azab atau kasih sayang. Jika kita dalam hidup terus menjaga hubungan kita dengan Allah, terus menjaga hubungan kita dengan makhluk, maka berarti ini adalah kasih sayang Allah. Namun jika dalam kehidupan kita 20 tahun ini, 30 tahun ini, 40 tahun ini, kita sibuk dengan dunia, maka mungkin ini adalah peringatan dari Allah Azza wa Jalla untuk membersihkan jiwa kita dari dosa. Ini yang bisa mengidentifikasi adalah diri kita. Yang lain nggak bisa, orang lain nggak bisa. Yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Selama Allah berikan kita umur, apa yang kita lakukan dalam umur kita ini? Berapa persen kita yakin kepada Allah, berapa persen kita yakin kepada makhluk? Berapa persen kita bermunajat kepada Allah, berapa persen kita memberikan hidup kita kepada makhluk? Nah, ini yang bisa jawab kita sendiri, kita sendiri. Ya. Jadi kita harus fokus berhusnudzon. Apapun yang terjadi kepada kita, maka kita harus fokus berhusnudzon kepada Allah bahwa ini memang takdir kita yang harus kita lalui sebagai ujian. Namun perlu ketika setelah berhusnudzon kepada Allah, kita memikirkan kondisi diri kita. Diri kita itu kita menghabiskan hidup kita untuk apa? Kita menghabiskan hidup kita untuk siapa?
Bagaimana cara kita menjalani hidup kita? Ini perlu dijawab agar kita bisa tahu apa sebenarnya hikmah dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Apa sebenarnya yang ingin Allah sampaikan kepada kita sebagai Khalik. Karena Allah adalah yang menciptakan kita. Otomatis dia yang paling kenal diri kita. Dia yang paling tahu apa yang kita lakuin. Dia yang paling tahu apa yang pantas untuk kita terima pada saat ini. Ini yang harus kita muhasabah. Jika ketika kita mendapatkan ujian, kita sibuk menyalahkan Allah, kita sibuk menyalahkan orang lain, maka ini jalan yang tidak tepat. Ini adalah jalan yang salah. Yang fokus yang kita lakukan ketika ada ujian, pertama hadir, kita berdoa. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Qaddarullahu wa ma syaa fa'al. Ketika kita berdoa seperti ini, maka kita sedang menunjukkan kepada Allah kita menerima takdir kita pertama. Yang kedua, kita berharap pahala yang besar ketika kita melewati ujian ini. Yang ketiga, kita meminta pertolongan kepada Allah untuk mampu melewati ujian ini. Itu yang harus kita lakukan. Apapun ujiannya, Umahat, apapun masalahnya, yang harus kita lakukan pada pukulan pertama, maka yang harus keluar dari mulut kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi kita pasrahkan semua urusan kita sama Allah Azza wa Jalla. Kalau langkah kita tepat, kalau langkah kita benar, maka pertolongan Allah akan dekat. Namun kalau langkah kita salah dalam menyikapi ujian yang hadir, maka pertolongan itu akan terhalang dengan dosa-dosa yang kita perbuat ketika mengalami ujian itu. Seperti itu ya. Jadi ini bisa kita muhasabah. Mungkin kita bisa journaling, kalau bahasa sekarang ya. Kita jurnal, kita tulis sebenarnya ada apa dalam hidup saya. Itu saya yang bisa jawab. Seperti itu ya. Dengan apapun yang terjadi. Kemudian, kita perlu juga menjurnal apa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin ujian ini datang karena kita kufur nikmat kepada Allah dan kita mengabaikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini bisa jadi. Akhirnya Allah cabut kenikmatan itu dan menggantinya dengan ujian. Karena mungkin selama ini kita lupa bersyukur. Mungkin selama ini kita sibuk mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Jadi kita itu memang manusia yang sibuk berkeluh kesah. Akhirnya kita lupa apa? Kufur dengan nikmat yang Allah berikan walaupun sekecil apapun, yaitu apa? Nikmat hidup. Nikmat nafas. Karena ini adalah nikmat terbesar ternyata. Anugerah terbaik. Apa? Hidup. Karena betapa banyak orang di kuburan sana yang minta dihidupkan kembali kepada Allah. Yang minta kembali ke dunia untuk beramal saleh. Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai Allah mencabut hidup kita dan kita menjadi mayat-mayat yang merugi. Mayat-mayat yang penuh dengan penyesalan. Ya Allah, kenapa kok dicabut sekarang? Sesungguhnya aku belum beramal saleh. Atau nanti bilang apa? Ya laitani kuntu turaba. Seperti itu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Ya. Dengan kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan di detik ini,
maka itu bisa mengobati hati dan jiwa kita agar kita tidak sampai kehilangan kewalasan. Contoh, nikmat hidup, nikmat nafas, nikmat makanan, minuman, anak, suami, rumah, nikmat ketenangan. Betapa banyak negara yang saat ini tidak tenang. Betapa banyak daerah yang saat ini mendapatkan bencana dan musibah. Ini yang harus kita jadikan tolak ukur agar kita terus bersyukur kepada Allah. Dan orang yang banyak bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Dan orang yang kufur, Allah akan mencabut nikmatnya dan mengganti dengan ujian. Itu sudah sunnatullah. Fitrahnya begitu. Jadi itu yang harus kita lakukan saat ini. Semoga jawaban Ana ini membantu ya untuk semuanya, bukan hanya untuk Ummu Maryam, tapi untuk diri kita juga, untuk Ana pribadi, untuk terus memperbaiki diri dan berhubungan dengan Allah. Berhubungan dengan Allah. Ini adalah akhir zaman, ummahat. Jadilah ghuraba. Jadilah orang-orang yang terasing. Jadilah orang-orang yang berhenti mencari validasi manusia. Karena kita itu memang ghuraba. Orang mukmin itu ghuraba. Dia akan terasing. Dan ini yang harus kita lakukan. Agar kita mendapatkan rahmat Allah. Kita mendapat kemudahan. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kesuksesan. Salah satu cara mendapatkan kesuksesan adalah diam dari berisiknya dunia. Sibuk dengan Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tafadhali. Ya, Tayyib. Semoga terjawab Ummu Maryam. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Hanin di Bandar Lampung. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menggenggam dunia tapi tetap dalam rahmat dan ridha Allah? Yang dimaksud kita mengejar akhirat tapi tidak mengabaikan dunia kita. Bagaimana cara agar kita tetap mendapatkan nikmat dunia tapi tidak merasa telah meninggalkan akhirat kita? Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Tafadhali Ustazah. Jazakillah khair, Ummu Hanin. Baik, caranya bagaimana? Kejar akhirat. Kalau kita lihat dari pertanyaan ini, yang kita sebutkan adalah yang awal adalah dunia. Ya, dunia. Maka ini dirubah. Dengan apa? Kita genggam akhirat. Kita mendapatkan nikmat akhirat. Itu yang harus kita jadikan tujuan utama. Ummahati fillah, ini adalah apa ya namanya? Sunatullahnya. Ketika akhirat yang kita kejar, ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam akhirat kebaikan. Kemudian kita dalam bertaubat kita berlari, dalam urusan akhirat kita berlari, maka dunia akan tunduk dan rendah di diri kita itu. Maksudnya apa? Dunia akan ngejar kita. Dunia akan mengejar kita. Jika kita mengejar akhirat. Itu sunatullahnya. Kalau kita kejar dunia, dunia makin menjauh, akhirat meninggalkan kita. Sunatullahnya begitu. Jadi kalau kita, ya pasti, siapa sih yang nggak pengen kaya? Siapa sih yang nggak pengen punya semua hal yang kita inginkan? Semua orang begitu. Tapi caranya sudah diajarkan dalam Islam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara
wa yumdidakum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Antum bisa lihat dalam surah Nuh. Allah Azza wa Jal menyuruh kita perbanyak istighfar untuk apa? Menurunkan seluruh kenikmatan dunia. Jadi Allah tuh nyuruh kita kejar akhiratnya, kejar, gitu ya. Dunia akan ngikutin dari belakang dan mereka akan hina. Maksudnya hina apa? Kita bisa dapat apa aja yang kita mau. Makanya disuruhnya gitu. Tapi dengan seluruh propaganda yang ada di dunia ini, dengan seluruh pemikiran kaum kufar, kita seolah-olah dibuat, digiring sedikit demi sedikit, yuk kejar dunia. Kalau kamu nggak kejar dunia, kamu akan ketinggalan. Ini syubhat, ini syahwat yang terus dihembuskan. Agar apa? Kita meninggalkan akhirat kita. Itu yang terjadi sekarang. Ya. Makanya terus sering kita keluar bahasa begini ya, seperti yang disampaikan oleh Ummu Hanin. Kita menggenggam dunia, tapi tetap dalam rahmat dan ridha Allah. Lihat dari pertanyaan ini. Ini bukan pertanyaan Ummu Hanin. Ini banyak orang yang sering mengembuskan ini. Menggenggam dunia, tapi tetap dalam rahmat dan ridha Allah. Dari konteks pertanyaan, ya, siapapun, dia sudah menaruh rahmat dan ridha Allah di nomor 2 setelah dunia. Bagaimana dia bisa mendapatkan dunia? Tidak mungkin. Karena dunia akan hadir yang barokah, yang dunia yang terus-menerus tidak ada habisnya. Itu akan hadir ketika kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Maka apa yang harus dikejar lebih dulu? Rahmat dan ridha Allah. Jadi benar-benar fokuskan hati, fokuskan pikiran itu kepada rahmat dan ridha Allah, bukan dunianya. Dunia itu akan tergenggam dengan sendirinya. Jangan sampai kita menjadi hamba dunia. Selama ini mungkin kita sibuk menjadi hamba dunia. Jadi pertanyaan seperti ini hanya muncul agar kita terlihat mengejar akhirat. Padahal kalau kita tanyain sama diri kita, dari aktivitas kita saja dalam keseharian, dari sibuknya hati, berisiknya pikiran dan jiwa, sibuknya dunia semua. Seperti itu ya. Jadi nikmat dunia itu ummahat akan kita rasakan kalau kita benar-benar mengejar akhirat secara kafah, menyeluruh, bukan hanya kalam, bukan hanya bicara. Jadi benar-benar kita itu hati kita, pikiran kita, raga kita, kita kasih sama akhirat. Baru dunia itu akan datang. Gitu ya. Itu yang mungkin bisa Ana sampaikan, mudah-mudahan membantu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Taib, Masya Allah, jazakillah khairan, Ustazah. Jawabannya semoga terjawab, Ummu Hanin. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ukhti Rabbatul Bait. Ustazah, bagaimana cara mengelola luka batin seorang istri agar tidak berubah menjadi sikap dingin, marah yang terpendam, atau hilangnya adab kepada suami? Saya tidak ingin fokus pada aib, saya tidak ingin mengungkit atau menyimpan dendam, namun ingin memperbaiki diri agar hati tetap bersih dan tetap berada di jalan yang Allah ridhoi meskipun ada luka yang belum sepenuhnya pulih. Tafadhali Ustazah. Naam. Barakallahu fiik, Rabbatul Bait. Naam. Mengelola luka batin. Sebenarnya
kalau kita mau merenung ya Mat, sebenarnya kata luka batin ini keluar beberapa tahun terakhir ini ya, dari mana saja informasi, kemudian media sosial dan seterusnya. Tayyib, maka disebut dengan luka batin. Sebenarnya ini sudah diajarkan dalam Islam, ya. Makanya pentingnya kita punya hati yang luas, ya, hati yang lapang untuk apa? Memaafkan. Jadi marah, hilangnya adab, dingin, dan luka batin ini timbul karena kita tidak sepenuhnya memaafkan apa yang terjadi. Maaf itu kata yang hanya 4 ya, hurufnya 4, maaf. Tapi dampaknya besar, baik terhadap batin, jiwa, hati, pikiran, dan raga. Bicara maaf di sini bukan hanya kalam, bukan hanya gini, ya Ana udah maafin anti. Tapi semua rentetan peristiwa kejadian terus ditulis di kepala. Itu bukan maaf namanya. Orang yang memaafkan itu orang yang meriset memorinya menjadi riset pabrik. Itu orang memaafkan. Begitu ya. Jadi maaf itu, kenapa bilang Allah Ghafurur Rahim? Allah ketika mengampuni hambanya, apakah Allah akan tetap menulis dosa yang dilakukan oleh hambanya? Tidak. Ketika hambanya melakukan taubatan nasuha, maka Allah akan menghapus dosa tersebut. Tulisannya juga. Dan diganti dengan kebaikan. Ini yang terjadi harusnya. Tidak perlu ada luka. Jika memang kita memang benar-benar memaafkan suami kita. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar memaafkan suami kita? Ini tanyakan kepada diri kita masing-masing. Pasti kita semua punya masalah sama suami kita. Tapi apakah kita benar-benar memaafkan dia? Yang bisa jawab diri kita. Gitu ya. Kalau kita benar-benar memaafkan, maka kita akan otomatis meriset apa yang sudah terjadi. Namanya juga maaf. Tapi bukan berarti ini adalah hal yang mudah. Tidak. Ini butuh keluasan hati. Ini butuh keluasan pikiran dan ini butuh pengorbanan yang besar. Apa? Pengorbanan perasaan. Untuk apa? Untuk mencari ridho Allah Azza wa Jal. Ini makanya disebutnya juga jihad. Urusan hati itu sebutannya jihad juga. Jihad melawan nafsu. Nafsunya apa? Tadi, tidak mau memaafkan. Caranya memaafkan. Berarti kan kita melawan. Berat. Karena lagi jihad. Hadiahnya surga. Seperti itu ya. Jadi maaf itu, ummahatifillah, bukan ignoring. Jadi bukan kayak seperti gak ada. Bukan begitu. Tapi benar-benar meniadakan. Menafikan. Benar-benar menafikan, meniadakan apapun yang sudah terjadi. Itu namanya maaf. Kalau selama ini kita berkata sudah maafin, tapi kita masih punya semua memorinya, tapi kita masih punya memori luka, itu bukan maaf namanya. Itu namanya ignoring, mengabaikan. Karena sampah emosinya masih disimpan. Sampah memorinya masih disimpan. Karena kan sampah. Sesuatu yang tidak baik itu sampah dalam diri kita. Maka ini bukan disebut dengan maaf. Atau misalkan trauma. Trauma-trauma itu karena banyaknya tumpukan emosi dalam peristiwa tersebut. Nggak dibuang. Maka disebut trauma. Ini yang harus dibuang.
Sebenarnya kalau kita punya sifat Ghafurur Rahim, maka kita belajar dari sifat yang Allah miliki. Allah Maha memaafkan. Kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau disakiti oleh kaum kufar, beliau tetap memaafkan mereka. Bagaimana beliau disakiti oleh kaum Taif yang sudah membuat beliau terluka, beliau memaafkan mereka. Kemudian bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan oleh seluruh kabilahnya, tapi beliau memaafkan. Ini yang harus kita contoh, ya. Jangan hanya maaf di kalam, di bicaranya, tapi maaf langsung mereset seluruhnya ketika memaafkan. Namun jika belum memaafkan, bagaimana Ustazah? Maka ini harus dicari obatnya. Bagaimana caranya biar kita memaafkan? Yaitu pertama apa? Meminta pertolongan kepada Allah. Allah yang mampu membersihkan hati. Yang kedua apa? Mengingat kebaikan-kebaikan suami. Ini mampu bisa memudarkan rasa atau sakit hati atau luka yang ada dalam diri kita. Kemudian yang ketiga apa? Ingat lagi apa tujuan menikah. Kembali ke awal. Tujuan menikah untuk apa? Ibadah. Berarti diberikan kepada siapa? Kepada Allah, bukan makhluk. Ini harus dilakukan. Agar kita mampu memaafkan orang yang menjadi orang terdekat kita. Dan bisa jadi sahabat kita. Dan bisa menjadi teman kita. Bisa jadi saudara kita dan seterusnya. Yaitu suami. Gitu ya. Dengan menjurnal kebaikan-kebaikan suami, maka ini mudah sekali untuk apa? Menyembuhkan tadi luka, perasaan dingin, dan seterusnya. Ustazah, suami anak nggak punya kebaikan, nggak mungkin. Semua orang punya kebaikan. Ya, cuman kadang kita belum teliti dalam mencari kebaikan orang tersebut. Atau mungkin kita sibuk dengan perasaan menyalahkan. Akhirnya kebaikannya tidak terlihat. Seperti itu ya. Ini yang harus dilakukan. Bagaimana Ustazah kalau memang benar-benar memang suami anak orang yang buruk? Maka harus dibicarakan sama suaminya. Dan kita sudah memilih dia sebagai pasangan. Ayo, kita menjadi libas. Pakaian. Apa fungsi pakaian? Menutupi. Kemudian apa? Memperbaiki kondisinya. Bukan cuma menutupi aja. Memperbaiki kondisinya. Dengan apa? Dengan nasihat yang terbaik, pelayanan yang terbaik, kebaikan yang terbaik yang banyak. Agar suami ini dan doa yang terbaik. Seperti itu ya. Semoga membantu. Afwan jika ada kekurangan. Wallahu a'lam. Ya, baik, Masya Allah. Semoga terjawab Ukhti Robbatal Bait. Satu lagi pertanyaan terakhir dari Ukhti Dea di Bekasi. Pertanyaannya, apakah Ana sebagai anak salah suka memikirkan ibu menjadi tidak tenang? Yang saat ini qadarullah menjadi berbalik arah dari pakaian yang dulu membawa Ana bersama mengenal syariatnya. Apakah termasuk dari Ana tidak menerima takdir tersebut karena sering memikirkannya? Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Masya Allah, ini bukan termasuk tidak baik. Sebenarnya ini lebih ke salihah berarti ya. Dia ini ya, salihah. Insya Allah anak yang salihah. Dia pengen kebaikan buat orang tuanya. Nah, setelah difikir, bukti dia, maka yang kita lakukan adalah meminta pertolongan Allah. Karena ibu kita milik Allah Azza wa Jal. Hidayah yang bisa memberikan adalah ibunya. Ibu itu adalah Allah, ibunya anti ini. Yang bisa memberikan hidayah adalah Allah Azza wa Jal. Maka pertama gantungkan kepada Allah dia. Ibu anti milik Allah, bukan milik anti. Ya. Kemudian yang kedua, ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Terus mengajak kepada kebaikan. Apapun caranya. Mau ngasih hadiah ke,
mau berkunjung kayak dan seterusnya. Banyak hal cara Anti lebih kenal dengan Ibu Anti, pendekatan agar Ibu Anti mau mendengarkan Anti. Kemudian yang ketiga, menjadi cerminan dari apa yang Anti dapatkan dari syariat ini, ya, cerminan. Jadi apa tuh namanya, cerminan dari syariat. Misalnya Anti sudah belajar syariat, praktekkan di depan ibunya agar ibunya melihat kebaikan-kebaikan yang timbul dari hasil Anti belajar. Begitu ya. Itu yang bisa dilakukan. Kemudian bisa minta bantuan dari kerabat yang sudah paham belajar juga dan seterusnya. Untuk apa? Membantu terus menasehati ibunya terus dalam keadaan ta'ah. Seperti itu ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah. Semoga terjawab Ukhti Dea. Alhamdulillah pertanyaan sudah habis, sudah terjawab semuanya. Apakah Ustazah ada tambahan sebagai penutup? Silakan Ustazah. Nah, jazakillahu khairan ahsanal jaza kepada antum yang sudah hadir hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa terus bermanfaat. Yuk kita praktekin yuk mulai hari ini. Tenangkan hati kita dengan banyak mengingat Allah. Tenangkan hati kita dengan membuang urusan dunia kita. Membuang dari hati, ya. Jangan taruh di hati dunia itu. Agar kita bisa tahu dan mengukur bagaimana hubungan kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bagi yang diuji oleh Allah dengan musibah, dengan ujian yang berat, semoga segera Allah berikan pertolongan. Ingat, pertolongan Allah itu dekat. Jangan khawatir, ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Jadi jangan khawatir, ya ummahat, terus menggantungkan diri kepada Allah. Kita hanya hamba, tugas kita hanya menjalani takdir kita, tidak bertugas menjadi hakim atau tidak bertugas menjadi orang-orang yang tidak memahami bahwa Allah akan menolong kita. Seperti itu ya. Barakallahu fikunna jami'an. Afwan jidan jika ada kesalahan dari anak. Kullu min fadli rabbi. Hayan. Nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah Halidah Kudah atas waktu dan materi serta ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua. Insya Allah menjadi amal soleh dan amal jariah untuk Ustazah dan keluarga. Jazakumullah khairan untuk ummahat yang sudah bersemangat dan menyempatkan waktunya untuk hadir di kajian kita sore hari ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima ilmu yang disampaikan dan untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua agar kita bisa tetap berjalan dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ana mohon maaf jika ada kekurangan dari Ana sebagai moderator sore hari ini. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan dan kesalahan itu murni dari diri Ana sendiri. Jazakumullah khairan. Mari kita tutup kajian sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah, Ustazah.